Waduh, saya Faiz nih. Wah, siap. Faiz Salman Rosyad. Tadi Bang, dimulai apa? Datang. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Anak absen dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian dimulai kita absen terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang di rumah, coba antum bisa tulis di kolom komentar bahwa antum hadir ya, yang namanya akan disebutkan. Udah. Adil Harun. Adil Harun. Ahmad Apis. Ahmad Sofia. Andika. Silakan yang namanya disebutkan bisa tulis di kolom komentar ya, hadir. Dafarik. Kemudian Davi Rafael, Derby Taura, dia aduh, nggak ada teman-teman Faiz Salman Rosyad, Fauzan Karam, Abdullah, Khairan Sofwan Gunawan, Muhammad Nadif Hamzah, Muhammad Fakhri, Muhammad Yafi Abdullah Imam, Muhammad Rifki, Muhammad Rizki sakit ya Rizki ya, kita doakan ya semoga sakit diberikan kesehatan lagi semoga. Muhammad Yazan Muhammad Zarfan Haunan, sakit ya? Syafa'ullah, syifa'an ajil, satuhuru masyaallah. Muhammad Aldo, mana Aldo?
Al-Mul hadir. Maula Yazid. Ahsanta, barakallahu fiik. Muhammad Abid Zikri. Muhammad Fakhrul Razi. Muhammad Fakhruzi. Muhammad Rafi Fasya Ramadhani. Muhammad Taqiyuddin. Muhammad Zaki Wijaya Utama. Muhammad Zikri Fayalin. Nabil Makarim. Osana Soleh Talib. Randi Abdurrahman. Ada ya Randi ya. Rifki Fauzi Arifin alias Yuzong. Yuzong. Ulangin ya. Andika hadir nolak. Ada ya Andika. Dafarik ada nolak? Ada nggak? Belum. Davi ada Davi. Davi Rafael belum. Ada Davi ada? Nggak ada. Derby Taura ada nggak? Derby Taura belum. Dia Muhammad Atarik belum. Ilham Ramadan ada? Belum. Muhammad Fakhri Mufidin ada? Belum. Muhammad Rifki Akbar? Belum. Muhammad Rekzan Fayyad? Belum. Muhammad Rafi Fasya Ramadhani ada? Belum. Muhammad Taqiyuddin ada? Belum. Muhammad Zaki Wijaya ada? Zaki Wijaya Utama? Muhammad Osama Soleh ada? Ada nggak? Belum. Randi ada Randi? Hadir. Ada Randi ya. Baik. Jangan lupa ya sekali lagi buat teman-teman yang di rumah, antum bisa tulis di kolom komentar di chat itu, bisa kan tulis misalkan Rifki hadir, misalkan Raffi hadir, seperti itu. Baik. Kepada Ustadz Taat, fal yatafaddal alaihi mashkuran marjura. Baik ikhwan dan juga akhwat rahimanillahu wa iyyakum. Kaifa halukum? Kaifa amsaytum? Ayo, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan juga akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini, sore yang Allah berikan rahmat dengan sedikit gerimisnya yang Allah turunkan. Sedikit mengguyur bumi yang telah kering dari pagi, kemudian Allah guyur dengan air yang penuh keberkahan, yaitu air hujan. Tidak lupa salawat bertangkaikan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balaghur risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Baik teman-teman sekalian, baik yang berada di Masjid Imam Bukhari ataupun yang berada di rumah, yang di rumah semoga tetap bisa mengikuti dengan baik, ya, mengambil pelajaran dengan baik, karena sungguh tidak ada tempat terbaik kecuali tempat majelis ilmu, karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan majelis ilmu sebagai apa? Riyadil Jannah ataupun taman surga. Sedangkan surga adalah tempat kembali terbaik seorang muslim. Tempat kembali yang paling didambakan, ya. Tempat yang menjadi tujuan paling akhir finishnya seorang muslim. Dan Allah dan Nabi kita memberi busra ataupun kabar gembira. Ini ada bagian dari sedikit dari surga, yaitu taman surga yang sudah Allah dahulukan di dunia, yaitu majelis ilmu. Maka bersemangatlah dalam berthalabul ilm, karena sungguh terlalu banyak apabila harus disebutkan satu persatu keutamaan di dalam berthalabul ilm. Baik ikhwan dan juga akhwat rahimani Allah wa iyyakum, sore hari ini, ya, kalau di pekan lalu kita sudah membahas sedikit, ya, tentang penyakit yang bisa menimpa siapapun, ya, terutama kaum muslimin dan terlebih lagi bagi para thalibul ilm. Insya Allah semoga hari ini tidak ada yang terkena penyakit itu, ya, dibuang jauh-jauh, karena kita sudah mengerti indikasi-indikasi penyakitnya apa saja dan juga bagaimana cara menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Dan untuk sore hari ini, ikhwan dan juga akhwat sekalian, teman-teman sekalian, baik yang di Masjid Imam Bukhari ataupun di rumah, kita memberi judul kajian sore hari ini dengan Arif Aduwak. Ada yang bisa mengartikan? Arif Aduwak. Yang bisa ngartiin dikasih hadiah. Waduh, baru boleh langsung dikasih hadiah. Arif Aduwak. Arif apa artinya? Arrofa yu'arifu. Apa? Ta'aruf. Bahasa gampangnya deh, ta'aruf. Apa ta'aruf artinya? Perkenalan. Kalau arif berarti itu kalimat perintah. Kenalilah. Arif aduwak. Kenalilah. Adu, apa adu? Musuh. Berarti kenalilah musuhmu. Ya. Arif aduwak, kenalilah musuhmu. Sore hari ini kita beri judul kajian pada sore hari ini, Arif aduwak, kenalilah musuhmu. Baik teman-teman sekalian, ulama kita
mengatakan na'lamu syarra laisa lisarri walakin litawakkihi wa man lam ya'lamu syarra waqa'a fihi. Na'lamu syarra laisa lisarri. Kita mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan. Coba dicerna dengan baik ya. Na'lamu syarra laisa lisarri. Kita mengenal keburukan, kejelekan bukan untuk melakukan keburukan. Walakin litawakkihi, akan tetapi untuk menjauhinya. Untuk menjauhinya dan untuk tidak melaksanakannya. Kemudian dilanjutkan wa man lam ya'lamu syarra waqa'a fihi. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan itu, maka bisa terjerumus di dalam hal keburukan tersebut. Contoh paling gampang deh. Ya. Contoh paling gampang, kita mengenali di Indonesia ada aliran-aliran yang tidak benar, ataupun kalau gampangnya aliran sesat. Aliran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi kita mempelajarinya, kita mengenalinya, bukan berarti kita ingin masuk ke dalamnya, tapi agar kita bisa menamengi diri kita agar tidak terjerumus di dalam hal tersebut. Ya. Bisa dipahami semuanya? Dan barang siapa yang tidak mengenali hal tersebut, maka dia bisa terjerumus ke dalam hal tersebut. Ya. Dia tidak mengerti itu. Ada aliran-aliran yang ternyata tidak benar. Karena dia tidak mengenalinya, akhirnya dia bergaul di luar, dia tidak mengerti, akhirnya terbawa arus ke dalam aliran-aliran tersebut. Ya. Jadi perlu kita mengenali keburukan, tapi bukan untuk masuk ke dalamnya, tapi untuk menamengi diri kita. Baik ikhwan dan juga akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenalilah musuhmu. Musuh kita yang terbesar adalah siapa? Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan bagi manusia adalah musuh yang paling besar. Syaitan dan juga iblis. Ya. Maka dua hal tadi harus kita antisipasi, syaitan dan juga iblis. Bahkan iblis, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk apa? Sujud kepada Nabi Adam. Diperintahkan oleh Allah, wahai iblis, sujudlah kepada siapa? Kepada Adam. Tapi aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia nggak mau. Aba wastakbar, enggan, dia sombong. Wa kana minal kafirin, dia aja termasuk orang-orang yang kufur. Nah, bahkan dia mengatakan apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Dia diciptakan dari apa? Dari tanah, dan aku diciptakan dari api. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga. Ya. Akan tetapi iblis, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, ya Allah, tangguhkanlah umurku hingga hari kiamat nanti. Dan Allah mengabulkan itu. Allah mengabulkan itu sehingga iblis dan bala tentaranya sampai sekarang masih menggoda manusia. Bayangkan, iblis ini sangat pengalaman sekali dalam menggoda manusia. Dia datang, kita tidak meragukan keimanan Adam dan juga Hawa, bapak kita dan juga ibu kita. Datang, ya, dalam keadaan bukan keadaan aslinya. Kalau dalam keadaan aslinya mungkin sangat buruk sekali. Tapi dia datang dengan keadaan sebagai penasehat, sebagai orang baik, kemudian mulai memberi was-was, mulai memberi bisikan-bisikan kepada Adam dan juga Hawa, hingga mereka pun bermaksiat kepada Allah dengan apa? Memakan buah khuldi. Dan akhirnya mereka pun diturunkan ke bumi. Ya.
Baik ikhwan dan juga akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Bahkan iblis ya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'aqudannakum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Ya. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang Allah berikan kebaikan di dalamnya apabila seorang muslim mau menapaki jalan tersebut. Ternyata iblis la'aqudanna, dia akan nongkrong di situ. Ya. Iblis akan nongkrong di situ. Jalan lurus, jalan yang benar, jalan kebenaran. Ditongkrongi oleh iblis saking niatnya ingin menggoda manusia. Tatkala seseorang dia ingin melakukan kebaikan, kemudian langsung diarahkan oleh siapa? Oleh iblis. Jangan ke sana. Belok. Nggak mau dia. Dibisikin terus. Jangan ke sana, belok. Disuruh belok. Begitulah iblis dalam menggoda manusia. Dan salah satu tujuan iblis adalah mencari pengikut sebanyak mungkin, mencari teman sebanyak mungkin, karena dia sudah tahu dia pasti akan masuk neraka dan dia akan mencari sebanyak mungkin pengikutnya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau wahai Allah akan sangat sedikit sekali mendapatkan hamba-hambaku yang bersyukur, dan itu benar. Dia akan mencari pengikut sebanyak mungkin sehingga dia banyak temannya nanti di mana? Di neraka jahanam. Wala iyadzubillah. Ada yang siap nama iblis? Tidak ada ya? Baik ikhwan dan juga akhwat rahimani Allah wa iyyakum, teman-teman sekalian baik yang di Masjid Imam Bukhari ataupun yang berada di rumah. Sebelum kita mengenali bahaya-bahayanya syaitan dan juga iblis, dan juga bagaimana tipu jerat syaitan dan juga iblis, maka alangkah lebih bagusnya agar kita mengenal terlebih dahulu siapa itu iblis. Ya. Siapa itu iblis? Ada yang bisa, mungkin ada yang sudah tahu? Iblis, ya, iblis dan juga syaitan. Perhatikan ya, iblis kalau patah digambarkan seperti ini. Iblis dan juga syaitan itu dua-duanya sama-sama dari bangsa jin. Ya. Jin, kemudian di bawah turunannya ada golongan yang namanya iblis. Dan di sini ada jin baik, ada jin jahat. Bedanya apa? Kalau iblis ini lebih dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ditangguhkan umurnya hingga hari kiamat. Sedangkan jin jahat dan juga jin buruk itu mati sebagaimana makhluk yang lain. Nah, jin jahat ini maka disebut dengan syaitan. Jin jahat ini disebut dengan syaitan. Nah, syaitan inilah nanti yang akan menjadi anak buahnya siapa? Iblis. Karena iblis dia mempunyai umur yang sangat panjang sekali. Ya, iblis mempunyai umur yang sangat panjang. Kalau digambarkan gitu deh ya. Ini jin, kemudian turunannya ada iblis yang ditangguhkan umurnya hingga hari kiamat kelak. Di sini ada jin baik dan jin buruk. Jin baik dan jin buruk ini meninggal ataupun mati sebagaimana makhluk yang lain. Dan jin buruk inilah yang disebut dengan syaitan, dan inilah nantinya akan menjadi anak buah iblis. Karena iblis akan matinya nanti pada hari kiamat. Begitu juga manusia. Manusia ada manusia baik, ada manusia jahat. Mereka berdua mati sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Nah, manusia jahat inilah bisa disebut juga dengan syaitan, dan dia menjadi anak buah iblis. Hanya saja bedanya, kalau syaitan
dari golongan jin yang jahat, maka dia sadar bahwasannya dia menjadi anak buah iblis. Akan tetapi kalau manusia yang jahat, dia tidak sadar bahwasannya dia telah menjadi anak buah iblis. Dia nggak sadar. Dia dibisiki oleh iblis terus menerus sehingga menjadi anak buahnya. Dia menyesatkan banyak orang, tapi dia tidak sadar kalau dia menjadi anak buah. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya umur iblis itu sangatlah panjang. Coba dari Nabi Adam sampai sekarang berapa tahun? Berapa tahun? Ribuan tahun. Banyak. Ya. Sangat banyak sekali. Disitulah iblis berarti sangat pengalaman dalam menggoda manusia. Panjang umurnya. Kalau syaitan yang tadi dia mati sebagai makhluk yang lain, akan terus ada regenerasi dari syaitan itu menjadi anak buah iblis. Contoh deh, Uzi misalnya, Fahruzi ingin buka usaha jualan bakso. Nggak apa-apa, bagus jadi pengusaha. Ya, jualan bakso. Uzi baru belajar nih. Sore ini belajar dia bikin bakso. Dia bikin bakso, bahannya apa aja ya? Dia searching, dia apa cari, dia bikin. Sore kali ini bikin. Bentuknya masih aneh, rasanya nggak jelas. Besok coba lagi. Caranya pun dia baru belajar. Wah, bentuknya udah mulai bagus, tapi rasanya masih aneh. Besoknya coba lagi. 1 bulan, Uzi langsung mahir dia bikin bakso. 1 tahun jadi pengusaha sukses. Amin dong Uzi. Jadi pengusaha sukses, Masya Allah. Itu baru 1 tahun dia latihan bikin bakso. Bagaimana iblis yang sampai ribuan tahun, yang tujuan hidup dia hanya untuk menyesatkan manusia. Hebat dia, mahir sekali. Ya. Antum pernah nggak benci sama orang? Ya, benci sama orang ini. Kemudian saking bencinya antum intai rumahnya terus sampai berbulan-bulan. Niat, saya mau mencelakakan orang ini. Saking bencinya antum sama orang itu. Mencelakakan, ditulis sama antum. Oh, jam segini dia keluar rumah. Oh, jam segini dia pulang rumah. Oh, jam segini dia lagi makan. Oh, jam segini dia nongkrongnya di sana. Ditulis. Ya. Nggak sampai seperti itu kan? Kita kalau benci sama orang, iblis bisa seperti itu. Ya. Iblis bisa seperti itu. Saking jagonya dalam menggoda manusia. Ya. Jadi bisa dipahami tadi ya, pembagian iblis dengan syaitan sama-sama dari bangsa jin. Hanya saja iblis umurnya ditangguhkan sampai akhir hari kiamat kelak. Baik ikhwan dan juga akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Bahkan iblis dia mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam menggoda manusia, sampai orang yang digoda itu bisa lebih sesat daripada iblis. Contoh paling gampang deh. Siapa coba? Fir'aun. Iblis dia masih mengakui Allah sebagai Rabbnya. Rabbi. Dia panggil Allah. Rabbi. Dia panggil wahai Rabbku. Tapi apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Iblis senang dia. Wah, pengikut saya lebih sesat daripada saya. Hebat dia katanya. Iya, senang dia. Baik ikhwan dan juga akhwat rahimani Allah wa iyyakum, maka silakan boleh ditulis. Nah, apa? Kita harus mengenali bahaya iblis dan juga syaitan. Bahaya iblis dan juga syaitan. Untuk apa kita mengenalinya? Bukan berarti kita harus akan mengikuti syaitan ataupun iblis, akan tetapi agar kita tertamengi tidak mengikuti tipu daya iblis.
Bahaya iblis dan juga syaitan yang pertama, ya, iblis ataupun syaitan mampu melihat kita, sedangkan manusia tidak bisa melihat mereka. Itu bahaya yang pertama. Iblis atau syaitan mampu melihat kita, sedangkan manusia tidak mampu melihat iblis ataupun syaitan. Bayangkan, antum punya musuh tapi nggak kelihatan. Gimana ngelawannya? Gimana coba? Antum punya musuh tapi nggak kelihatan. Ngelawannya gimana? Ada musuh yang kelihatan saja, belum tentu kita bisa menang. Ya nggak? Ada musuh yang kelihatan saja, belum tentu kita bisa menang. Ini bagaimana musuh nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Contoh paling gampang deh, yang sekarang lagi kita alami bersama-sama di negeri tercinta kita ini apa? Virus corona. Virus corona kelihatan nggak? Dia membabi buta. Ya. Tentu semuanya dengan izin Allah ya. Semua dengan izin Allah. Virus tersebut membunuh manusia, bahkan beribu-ribu manusia dibunuh melalui virus tersebut. Kita susah melawannya. Kenapa? Karena tidak terlihat. Itu virus corona loh. Baru kemarin-kemarin. Iblis dari dulu sudah siap mengganggu manusia. Itu yang pertama. Ya. Kalau kita lihat mungkin ya, lagi sholat nih. Terus iblis kelihatan nih sebelah kita. Kamu tadi habis ngapain? Habis sholat tadi mau ngapain? Mungkin kamu akan ngapain sih gangguin? Kelihatan soalnya iblisnya, tapi ini nggak kelihatan, ya. Jadi berat, ya. Musuh kita berat, kenapa? Karena iblis mampu melihat kita, sedangkan kita tidak mampu melihat iblis. Kemudian yang kedua, bahayanya iblis dan juga syaitan, mereka sangat dekat dengan kita, sangat dekat dengan kita. Ada yang bisa jelasin seberapa dekatnya dengan kita? Ada yang bisa menyebutkan seberapa dekatnya dengan kita, iblis atau syaitan? Kamajridam, seperti aliran darah. Bahkan dia masuk ke aliran darah kita. Saking dekatnya dengan kita. Ya. Makanya ada yang disebut dengan jin apa? Jin kembaran kita itu apa namanya? Korin. Nah, dan semua korin itu apa? Akan mereka itu membuat manusia lalai, ataupun semua jin korin itu istilahnya mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka jin kafir. Maka hanya satu jin yang Islam, yaitu jinnya siapa? Korinnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka antum semua punya korin, ya. Kita semua punya korin. Makanya kalau antum lagi di sini nih, misal Sofwan ngelihat Aldo di masjid, lah kok nggak sengaja ngelihat Aldo di asrama. Maka jangan heran, bisa jadi itu siapa? Korin. Ya. Bisa jadi itu korin. Dan semua korin itu jahat, akan membuat manusia berbuat keburukan, kecuali korinnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua, sangat dekat dengan manusia, kamajridam, sampai dia pun masuk ke dalam aliran darah kita. Itu berbahayanya. Kemudian yang ketiga, ya, syaitan ataupun iblis menyerang hati-hati manusia. Yang diserang bukan hanya fisik, tapi yang lebih sentral daripada itu semua apa? Hati manusia. Yuqallibu kaifa yasha. Ya, Allah bisa membolak-balikkan hati kita semau Allah Subhanahu wa taala. Maka
hari ini, malam ini, sore ini kita semangat, bisa jadi nanti habis maghrib tiba-tiba malas. Besok pagi kita semangat berpuasa, tiba-tiba besoknya lagi malas berpuasa. Seperti itu. Ya. Karena yang diserang oleh syaitan ataupun iblis adalah langsung sentral daripada pusatnya manusia, yaitu apa? Hati. Itu yang keberapa? Ketiga. Kemudian yang keempat, ya. Yang ketiga alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberi was-was pada dada-dada manusia. Kemudian yang keempat, syaitan ataupun iblis tidak pernah lelah dalam menggoda manusia. Enggak pernah lelah. Ya. Tidak pernah lelah. Tatkala iblis sudah membangun kerajaannya di atas apa? Di atas samudra, di atas lautan, di atas air. Kemudian pagi hari berkumpullah baris para iblis dan juga syayatin, diberi ceramah mereka. Man adallal yauma musliman albastuhu taj. Barang siapa yang mampu menyesatkan seorang muslim saja pada hari ini, maka aku akan berikan mahkota penghargaan. Semangat mereka. Ayo, terbang sana. Cari. Sudah berhasil menggoda, balik lagi ke raja iblis itu. Laporan dia. Saya telah begini dan begini. Ma fa'alta syai'an. Kamu belum melakukan sesuatu. Pergi, cari mangsa lagi. Ada yang datang. Saya telah menggoda seorang wanita dan laki-laki sehingga mereka suami istri, yang tadi suami istri, akhirnya mereka bercerai. Hebat kamu. Sini diberikan mahkota penghargaan. Ada lagi yang datang, saya berhasil membuat seorang anak durhaka kepada siapa? Orang tuanya. Hebat, diberi mahkota penghargaan. Ada lagi yang datang, aku telah membuat seorang muslim dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini puncak daripada karirnya. Puncak karirnya seorang iblis itu apa? Membuat syirik ataupun tidak lagi beribadah kepada Allah. Itu puncaknya sudah. Kalau sudah dia berbuat syirik, dia mau zakat, mau puasa, nggak akan ada artinya karena dia sudah tidak mengimani lagi la ilaha illallah. Puncaknya itu. Ya. Diberi penghargaan, makanya mereka semangat. Itu yang ke berapa? Keempat. Ya. Kemudian yang kelima, ya, iblis mempunyai anak buah yang banyak dan terkoordinir. Pengalaman iblis itu. Siapa sih manusia paling hebat di dunia ini? Masih kalah sama iblis. Pengalamannya beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun dalam menggoda manusia. Maka 5 hal tadi yang harus kita waspadai karena itu adalah bahaya syaitan dan juga iblis. Baik ikhwan dan juga akhwat rahimani Allah wa iyyakum, maka kita masuk kepada selanjutnya yaitu langkah-langkah syaitan ataupun iblis dalam menggoda manusia. Langkah-langkah syaitan ataupun iblis dalam menggoda manusia. Teman-teman sekalian, baik di Masjid IB maupun di rumah, iblis itu akan melihat kepada kecenderungan seseorang. Ya. Kalau seseorang itu dia sudah biasa bermaksiat kepada Allah, biasa saja dia mengisi keburukan, nggak usah karena sudah terbiasa dengan maksiat. Dia akan melihat kepada kecenderungan manusia tersebut. Kalau dia cenderungnya kepada ibadah,
dia ahlul ilmi, dia ahlul ibadah, seorang abid, seorang alim, dia akan langsung dijebloskan oleh iblis, yaitu dengan perkara ataupun berlebih-lebihan di dalam beragama. Nanti Pak tak jelaskan berlebih-lebihannya seperti apa. Jadi jangan salah, walaupun seorang alim, seorang abid, wah ini sudah tidak akan diganggu iblis, tidak. Justru akan sekalian oleh iblis. Kamu alim, kamu abid, dibablaskan sekalian oleh siapa? Oleh iblis. Gulu ataupun berlebih-lebihan dalam beragama. Sekarang kita patah jelaskan. Di dalam beragama, kita mempunyai batasan-batasan pun patokan-patokan tersendiri. Rujukan kita adalah apa? Al-Quran dan juga sunnah. Dua itu. Dengan pemahaman salaful ummah. Top. Nah, di situ ya. Rujukan kita Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu yang lebih selamat. Jadi kalau kita akan memahami hadis, memahami Al-Quran, jangan dengan kayaknya gini nih. Jangan kayaknya perkiraan kita, jangan. Tapi buka kitab ulama, kita ikut pendapat ulama. Ya. Nah, patokan kita seperti ini. Orang-orang yang dia ditipu daya oleh iblis, mereka dibablaskan sekalian berlebih-lebihan satu. Gulu bisolihin, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Lihatlah orang-orang Nasoro, ya. Mereka berlebih-lebihan kepada siapa? Kepada Isa. Kita mengimani bahwasanya Isa seorang nabi, tapi mereka mengimani Isa sebagai siapa? Sebagai Tuhan. Taqdisu bisolihin, mensucikan orang soleh. Itu maka berlebihan di dalam hal tersebut. Di negara kita banyak atau tidak? Banyak banget loh, ya. Banyak banget orang-orang soleh yang mana seharusnya di luar kemampuan orang soleh ini, akan tetapi kita menganggap orang soleh itu mampu. Dia mampu terbang, dia mampu menghilang, dia mampu hanya mengusap penyakit langsung sembuh. Maka itu berbahaya. Rasa tawakalnya pun hilang kepada Allah. Tawakalnya kepada siapa? Orang soleh tersebut. Itu untuk ahli ibadah. Akan dibablaskan sekalian gulu bisolihin, berlebihan kepada orang soleh. Kemudian yang kedua, kalau kecenderungannya kepada kemaksiatan, ya, maka jelas tidak usah diganggu gugat lagi. Pasti dia akan semakin dijerumuskan kepada kemaksiatan. Maka lihatlah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tahapan-tahapan iblis dalam menggoda manusia. Yang pertama apa? Mengajak kepada kekufuran. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama, iblis akan mengajak manusia kepada perbuatan kufur, syirik. Kufur dan juga syirik. Intinya tidak beribadah kepada Allah, itu jelas. Tapi ternyata seorang muslim tersebut imannya masih kuat, ya. Kemudian dia menurunkan gridnya. Sabar iblis. Ayo menyembah selain Allah. Udahlah, kamu ikut ini aja. Beri was-was oleh iblis tersebut. Tapi ternyata imannya masih kuat. Karena dia belajar ilmu dengan benar, belajar akidah dengan benar, akhirnya iblis menurunkan gridnya tersebut. Yang kedua apa? Melakukan hal-hal bid'ah ataupun perkara baru di dalam agama. Perkara bid'ah itu lebih disukai oleh iblis ketimbang perkara maksiat. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Maula, fadhil. Karena pelaku bid'ah tidak
Barakallahu fiik, masya Allah. Ya. Karena pelaku bid'ah dia tidak merasa bahwasanya perbuatannya itu adalah perbuatan salah. Dikira itu perbuatan benar, sehingga dia terus melakukan hal tersebut. Insyaallah Maulana nanti dapat voucher lagi. Sedangkan kalau orang yang berbuat kemaksiatan dia sadar itu salah dan suatu hari pasti dia akan bertaubat. Ternyata tidak mampu untuk menggoda muslim tersebut melakukan kebid'ahan, diturunkan gridnya, melakukan dosa-dosa besar. Yang ketiga, gridnya melakukan dosa-dosa besar. Ya. Dosa besar contohnya apa? Yang paling gampang deh, durhaka kepada orang tua. Untuk contoh seorang santri paling gampang itu deh, durhaka kepada orang tua. Nilep uang SPP, misal yang harusnya dibayarkan ke TU, itu juga dosa besar. Tidak amanah, durhaka itu sama orang tua ya. Orang tua sudah nyari uang susah-susah, ya pas-pasan lagi buat bayar SPP kalian, uangnya ditilep buat jajan. Jangan, nggak boleh. Ya. Ternyata dosa besar seorang muslim tersebut masih tidak mampu untuk digoda. Jadi diturunkan lagi giritnya dengan sabar, yaitu melakukan dosa-dosa kecil. Udahlah, nggak apa-apa kecil. Itu dosa kecil nggak apa-apa, lakuin aja. Nggak akan pengaruh sama iman kamu. Nanti tinggal istighfar, nanti tinggal taubat sama Allah. Habis sholat tinggal istighfar, astagfirullah, selesai, diampuni. Dibisiki seperti oleh iblis. Seorang penyair mengatakan apa? La tahtakiranna saghiratan fa innal jibalata minal hasor. Jangan engkau meremehkan hal-hal kecil, karena sesungguhnya gunung yang gede, gunung gelis, gunung Manglayang yang gede itu tersusun dari apa? Kerikil-kerikil yang kecil. Kita ngelakuin dosa kecil nih, 1, 2, 3, 4 terus tersusun jadi gede. Ya. Kemudian apabila dosa kecil itu tetap seorang muslim dia belum bisa untuk digoda, maka dia akan menurunkan lagi gridnya, memperbanyak hal-hal mubah. Memperbanyak hal-hal mubah. Hal-hal mubah berarti hal-hal yang tidak ada pahalanya di sisi Allah. Ya. Seharian sibuk main futsal. Main futsal boleh tidak? Boleh, olahraga sehat. Tapi ternyata apa? Karena itu hal yang mubah, pagi futsal, siang futsal, sore futsal, malam futsal. Malamnya tidur, ya, subuhnya jam 7, subuhnya jam 8. Senang iblis. Udah yang mubah terus dilakuin, akhirnya yang wajib-wajib ditinggalkan. Itulah beberapa tahapan iblis dan juga syaitan dalam mengganggu manusia. Baik ikhwan dan juga akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang di rumah maupun di Masjid Imam Bukhari. Itulah bahayanya iblis dan juga jerat-jeratnya dan juga tahapan-tahapan dalam mengganggu manusia. Semoga bisa dipahami dan juga bisa diamalkan dengan baik. Baik ikhwan dan juga teman-teman sekalian, nas'alullah ta'ala ayyaj'al istima'una istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jangan lupa bagi para shaimun dan shaimat yang berpuasa, kubail adzan, berdoa untuk kebaikan kita semua ya, karena salah satu doa yang diijabah adalah doa orang-orang yang berpuasa. Nah, tatim bi doa akhiril majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.